salam sejahtera, sehat, senyum, dan semangat. Yang kepada Profesor Bayu Krishnamurti, Ketua SDG Center IPB yang telah menginisiasi pertemuan hari ini. Juga terima kasih kepada Profesor Rudi Wibowo dari SDGs Universitas Jember. Selamat pagi, Prof. Biasanya kalau kita bikin acara di Jember, tutup dengan duet ini. Pagi, Mas Rin. Kemudian juga terima kasih kepada profesor terbaru kita, Profesor Susiana dari SDG Center Unpad, dan yang juga tidak kalah penting, terima kasih kepada sahabat saya, Bapak Dr. Satrio Wibowo, dan terakhir, Mas Pak Noris, terima kasih kepada Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Ibu Dr. Endah Nurinin Tias. Sebenarnya di sisi adalah anak kandung Bu Endah, karena dia yang melahirkannya dan saya bertugas untuk menjadi bapak asuhnya. Alhamdulillah setelah SDG mendapat sertifikat akta kelahiran tahun 2017 dengan PES nomor 50 tahun 2017, dan selama 3 tahun perkembangannya sudah mulai menunjukkan arah yang jelas seperti yang saya pernah tadi. Ikut tahun 2017 sampai 2020 adalah siapa? Itu adalah roadmap SDGs, memasuki 2020 sampai 2030 kita canangkan memang menjadi pelaksanaan, dan kita siapkan RPJMN yang sebagian besar sudah menampung indikator-indikator SDGs dan juga rencana aksi nasional sebagai implementasi dari apa-apa yang tertuang dalam RPJMN. Tapi waktu itu kita menyiapkannya tidak menyangka akan ada COVID-19. Sehingga kita harus memerlukan berbagai macam revisi-revisi tentunya. Kami sudah mendapat draft rencana aksi nasional tahun 2020-2024. Mungkin atau minggu depan kami akan undang Bapak Ibu lagi untuk membahas rencana aksi nasional tadi. Nah, pada pertemuan hari ini kita harapkan akan pokoknya atau outputnya adalah untuk memperbaiki rencana aksi nasional tahun 2020 yang sudah kita siapkan. Sehingga kita harapkan run untuk 2020-2024 nanti sudah menampung apa-apa saja dampak yang terjadi akibat COVID-19. Nah, kesempatan hari ini saya akan gunakan untuk melihat bagaimana goal per goal dari SDGs ini terdampak oleh COVID-19. Selanjutnya, lanjut lagi. Terus, nah, Bapak Ibu yang memang lagi seluruh dunia, hampir seluruh dunia sudah terkena dampak COVID, termasuk negara berkembang dengan populasi besar seperti India dan Indonesia. Lanjut lagi. Nah, dampak ini juga mempengaruhi ekonomi global. Diperkirakan akan kontraksi di tahun 2020 di pandemi ini. Dan dampaknya diproyeksikan lebih parah daripada krisis keuangan global tahun 2008 yang lama. Lanjut lagi. Nah, di Indonesia kita lagi mengalami peak yang tinggi ini. Jumlah penderitanya makin bertambah tiap hari dari hari. Beberapa wilayah di Jawa sudah melandai, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi di luar Jawa sekarang baru menunjukkan peningkatannya. Lanjut. Nah, diperkirakan pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada pencapaian agenda berkelanjutan 2030. Itulah bahas hari ini, seperti kita sampaikan tadi, perekonomian global proyeksikan tumbuh negatif. Akan terjadi pembalikan modal, capital outflow, yang akan membuat tekanan pada mata uang. Kita lihat juga sekarang sudah mulai bergejolak, pasar modal dan surat berharga di berbagai wilayah, termasuk Indonesia juga. Nah, kita telah membuat langkah pengamanan, namun belum
Saat ini Bappenas sedang menyiapkan skenario jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek skenario kalau Juni selesai, apa yang harus kita lakukan untuk recovery-nya. Kalau September, apa itu yang kita lakukan sekarang. Tapi yang pasti banyak sekali pembelajaran yang kita peroleh dari COVID-19 ini. Dari sini kita baru terbuka, tahu betul bahwa sistem data nasional kita sebagai pendukung semua kebijakan yang diambil masih belum sepenuhnya. Sistem kesehatan yang kita siapkan, datanya juga belum terlalu akurat, kita belum tahu pasti berapa banyak tempat tidur tersedia di seluruh rumah sakit di Indonesia, berapa yang punya ventilator dan sebagainya. Juga berapa jumlah tenaga medis yang betul-betul siap, dan itu masih. Juga sistem pangan dan sistem jaminan sosial. Itu berbagai masalah sudah kita identifikasi dan akan menjadi agenda. Tapi sisi positifnya adalah muncul kesadaran bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Yang ini menjadi rohnya SDGs. Kalau SDGs kita terbiasa bekerja bersama antara pemerintah dengan semua aktor pemangku kepentingan, baik akademisi, dunia usaha maupun masyarakat. Dengan pandemi ini itu muncul dengan sendiri. Itu sisi positifnya. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2020 nanti diperkirakan turun menjadi 2,3%. Ini skenario optimis. Ada skenario pesimis juga. Tingkat kemiskinan naik menjadi 9,4%, pengangguran 6,3%, dan rasio Gini 0,379. Nah, proyeksi-proyeksi ini tentunya akan mempengaruhi nanti pencapaian SDGs kita. Jadi itulah yang harus kita bahas, bagaimana resiko terhadap pencapaian agenda SDGs kita. Lanjut lagi. Yang pertama ini tentang pilar sosial. Di pilar sosial kita tahu bahwa pertumbuhan Indonesia ditopang oleh kelas menengah. Sehingga ketahanan kelas menengah juga perlu mendapat perhatian. 42% konsumsi nasional ini ditopang oleh kelas menengah. Dan 53% pajak nasional juga dibayarkan oleh kelas menengah. Kalau tadi pertumbuhan turun, ini pemasukan pajak turun. Kalau pemasukan pajak turun juga nanti pengeluaran pemerintah akan berkurang. Kalau kita lihat perkuantai, ada yang sangat miskin, kemudian yang rentan miskin, kelas menengah, sampai kelas atas ini kita sudah punya pengelompokan. Nah, yang harus dibantu adalah kelompok yang miskin dan rentan miskin ini. Lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat lagi, konsumsi per kapita rata-rata seluruh desil tadi, baik yang sangat miskin sampai yang terkaya itu mengalami penurunan. Sehingga paket jaringan pengembangan sosial sangat membantu untuk menahan guncangan untuk desil-desil yang terkena yang miskin dan rentan miskin. Namun untuk masyarakat menengah ini masih diperlukan instrumen yang tepat, instrumen pengaman agar tidak jamilah jadi miskin lagi atau jadi miskin. Nah, inilah yang kita siapkan dengan berbagai instrumen saat ini, misalnya dengan kartu prakerja yang meskipun belum sempurna sekali, tapi kita sudah membuat berbagai instrumen. Mungkin kami mohon masukan nanti dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira instrumen apa yang paling tepat untuk kelas menengah ini. Kalau yang kelas sangat miskin dan rentan, kita sudah punya pola dengan bantuan pangan tunai dengan macam-macam, itu sudah instrumennya sudah ada. Tapi yang instrumen kelas menengah ini yang masih belum datang, karena memang kita tidak mengantisipasi hal ini terjadi. Lanjut lagi. Dari data tadi, kita lihat bahwa yang kelompok miskin dan termiskin itu 10% dan 40% tadi itu terkena dampak yang paling besar. Sekitar 10,8% yang di bawah garis kemiskinan, dan miskin dan rentan sekitar 30,77%. Sehingga kita memerlukan adjustment target indikator SDGs. Bagaimana kira-kira penduduk di bawah garis kemiskinan
di tahun 2024 dan sistem perlindungan sosial apa yang harus kita lakukan sehingga target-target SDGs tadi bisa tercapai. Itu terkait goal nomor 1, no poverty. Lanjut. Nah, program perlindungan sosial dan yang sudah kita lakukan tadi ada sembako, PKH, listrik, kartu prakerja, di DKI ada sosial khusus DKI dan sebagainya, ini sudah berjalan. Tapi kita perlu penyempurnaan lagi setelah recovery nanti, setelah krisis lewat, di tahun 2021 sampai 2024 tentunya kita harus melakukan recovery atas berbagai pihak yang terdampak tadi. Itulah tantangan kita untuk keluar dengan instrumen-instrumen yang bisa mendukung target-target tadi. Nah, untuk goal nomor 2, no hunger. Sejujurnya krisis ekonomi, finansial, dan pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada krisis pangan. Kalau di tahun 98, 20 tahun lalu, nilai tukarnya memburuk, cadangan devisa menipis, utang luar negeri juga meningkat. Dan pangan ditambah lagi dengan krisis ekstrim, kekeringan El Nino, ada gagal panen, dan kita harus impor beras 6 juta ton. Dampaknya sangat berat, terjadi reformasi. Di tahun 2008 terjadi kenaikan harga pangan, kegiatan operasi dan logistik dan perdagangan meningkat, dan juga ada krisis pangan global, berbagai harga komoditas naik. Alhamdulillah kita bisa melewati 2 krisis ini dengan baik. Di tahun 2020 ini, dengan krisis pandemi COVID-19, kondisi pangan global relatif tidak aman karena ada perubahan iklim. Stok pangan cukup di dalam negeri karena sebentar lagi musim panen dan permintaan pangan rendah. Yang jadi masalah harga minyak sangat rendah, dan itu berdampak pada nanti berbagai program energi terbarukan. Nah, apa yang terjadi? Akses terhadap pangan turun karena tadi pendapatan menurun, juga dipengaruhi oleh sistem transportasi dan logistik pangan yang terganggu karena adanya lockdown. Orang miskin meningkat, PHK juga meningkat, sehingga akses pangan jadi turun gratis. Nah, disinilah pemerintah sudah menyiapkan berbagai program untuk memenuhi akses pangan masyarakat. Lanjut. Nah, ini perkembangan harga pangan di beberapa komoditi, hanya beberapa yang naik drastis, misalnya bawang merah, kemudian berbagai gula pasir dan sebagainya. Yang lain relatif masih stabil. Lanjut. Nah, ada pangan gizi 3 hal ini. Tadi kita lihat aktivitas ekonomi menurun, daya beli masyarakat menurun, transportasi dan logistik terganggu. Dampaknya terhadap akses, juga terhadap ketersediaan, dan juga ini yang kita khawatirkan nanti, produktivitas SDM di sektor pertanian. Karena sudah terjadi gejala atau tren penurunan nilai tambah pertanian NPB, dan pendapatan produk pangan dan pertanian skala kecil juga menurun. Pertanian dalam arti luas, termasuk ternak. Kemarin di grup ada peternak ayam yang bingung menjual 11.000 ayam miliknya, yang biaya produksinya 20.000 lebih rendah, lebih tinggi dibanding harga jualnya yang hanya 10.000 per kilogram. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan, antisipasi kita. Lanjut. Goal nomor 3. Tentang kesehatan. Saat ini data kasus menunjukkan bahwa manajemen data kasus kita kurang sistematis. Berbagai data masih simpang siur antara pusat dengan data daerah. Kemudian juga terkait dengan kemampuan kita melakukan tes COVID yang sangat terbatas. Indonesia baru melakukan 14.571 tes sampai data ini diambil. Malaysia sudah 56.000, Amerika juga 2 juta. Sehingga kita perkirakan kebutuhan tes tetap tinggi sampai nanti di ujung pandemi untuk memastikan bahwa kita sudah bebas kasus. Dan satu hal yang penting adalah alat kesehatan ini menjadi sangat penting saat ini. Eksekusi pengadaan fasilitas kesehatan ini cenderung lambat, seperti
kita melakukan berbagai proses seperti kalau kita normal, sementara kondisi sudah sangat kritis. Ini juga yang menunjang atau mendukung atau menghambatlah percepatan penanganan dari aspek kesehatan. Lanjut lagi. Nah, untuk itu ke depan kita sudah menyiapkan reformasi sistem kesehatan nasional. Jadi kita antisipasi kalau nanti COVID sudah lewat, kita antisipasi akan kalau terjadi hal yang sama seperti ini lagi, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah memperkuat gerakan masyarakat sehat, kompetitif dan preventif, memperkuat health security, dan melakukan penguatan sumber daya, baik itu fasilitas kesehatannya, fasilitas obat-obatannya, alat kesehatannya maupun SDM kesehatan. Jadi kita lakukan informasi dari hulu sampai hilirnya. Dan kita coba pikirkan bagaimana nanti mengolah limbah medisnya. Itu sudah berdasarkan dari hulu sampai hilirnya, itu yang akan dilakukan dimulai dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2021. Lanjut lagi. Next. Dengan goal nomor 4, kita tahu bahwa COVID-19 ini mempengaruhi berbagai pola pembelajaran yang ada. Sekarang dilakukan kebijakan pendidikan pembelajaran jarak jauh. Para dosen, para guru makin sibuk. Dikiranya di rumah di santai ternyata lebih sibuk menyiapkan pembelajaran secara online. Dan juga ada kendala bagi banyak siswa terkait infrastruktur IT dan biaya internet untuk belajar online. Untuk itu, beberapa risiko kita antisipasi, misalnya tingkat drop-off diperkirakan meningkat. Kemudian kemampuan membaca dan berhitung bisa akan menurun, karena pembelajaran online ini dipersiapkan secara mendadak. Dan pendidikan dasar menengah pada level 0 sampai 3 tadi akan sangat tertentu. Ini kira-kira beberapa risiko yang terkait nanti sampai SDGs di goal nomor 4. Lanjut lagi. Nah, bagaimana kebijakan yang sudah dilakukan di masa darurat ini? Tadi proses belajar melalui modul 4. Ujian sekolah juga akan dilaksanakan secara daring. Ujian nasional tahun 2020 dibatalkan. Dan penerimaan siswa baru akan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Dampak dari ini kita belum kaji kira-kira apa dampaknya terhadap dunia pendidikan di tahun selanjutnya. Lanjut lagi. Goal nomor 5. Ini terkait dengan kesetaraan gender. Terjadi pengurangan fasilitas dalam layanan deteksi dini bagi kaum ini. Juga layanan kesehatan produktif itu terganggu selama pandemi. Dan yang pasti, beban ibu semakin meningkat. Kalau hari biasa, bapaknya berangkat kerja, anaknya berangkat sekolah, masih bisa layek-layek. Sekarang dari pagi sampai sore, harus mengurusi semua keluarga. Jadi, nah betul ibu jadi PSBB. Pagi siang, beres-beres. Lanjut. Goal nomor 5, ini kita sudah siapkan. Dalam gugus tugas percepatan COVID, kita sudah mohon agar juga memperhatikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasinya nanti. Itu yang kita lakukan, terutama memastikan layanan kesehatan untuk ODP dan PDP yang bisa dipilah secara jenis kelamin. Jadi nanti akan dievaluasi apakah ada gender bias atau tidak. Lanjut tadi. Nah, ini untuk ekonomi. Kita lihat harga komoditas internasional turun tajam sebagai harga minyak, batu bara, nikel, maupun CPO turun drastis. Lanjut. Bagaimana implikasi terhadap goal nomor 7 ini? Ekonomi dunia akan mengalami kontraksi, sehingga aktivitas ekonomi berjalan lambat. Permintaan energi turun, dan harga komoditas juga turun.
yang agak kita takutkan adalah pembangunan energi bersih dan terjangkau, utama biofuel dan lain-lain akan menghadapi kompetisi yang hebat karena harga minyak yang sangat rendah. Sekarang misalnya untuk biofuel, kita biasanya mensubsidi dari dana sawitnya Pak Oli dulu 3.250 per liter. Itu dengan harga minyak yang normal. Sekarang harga minyak turun drastis, sehingga subsidi yang dikeluarkan adalah sekitar 5.000 sampai 6.000 per liter. Tapi kita tetap akan upayakan jangan sampai pengembangan biofuel ini terhenti karena ini sebenarnya karena jangka panjang kita perkirakan harga jual biofuel akan lebih rendah daripada fosil. Dan untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa target program energi bisa dicapai. Ini nanti kita akan tekankan di tahun 2021. Lanjut. Goal nomor 8. Ini kita lihat berbagai resesi di dunia terganggu dan tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat seperti yang kita tuliskan. Di seluruh dunia diperkirakan 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan sekitar 400 sampai 500 juta orang menjadi miskin di dunia. Lanjut. Nah, di Indonesia kita perkirakan laju pertumbuhan PDB triwulan akan mengalami kontraksi juga. Triwulan kedua ini kemungkinan akan sedikit negatif. Dan di akhir tahun year on year akan menjadi sekitar 2,3% pertumbuhan kita. Lanjut. Nah, ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan kita. Fenomenanya adalah penjualan eceran terkonstruksi, terutama pada sandang, dan kendaraan, peralatan IT, dan barang-barang budaya dan rekreasi. Karena kiosnya nggak buka, sehingga nggak bisa jual itu. Kemudian, wholesale dari mobil penumpang dan sepeda motor juga turun. Jumlah penumpang angkutan juga turun. Volume penjualan listrik malah meningkat karena semua orang bekerja dari rumah, semua perlu listrik. Dan PNBP juga tumbuh di tahun 2019, kira-kira triwulan 1 ini. Ini kira-kira beberapa data terkait komponen dari konsumsi rumah tangga yang meningkat maupun turun. Lanjut. Nah, bagaimana terhadap kerjaan? Berbagai sektor kita sudah antisipasi terjadi penurunan pekerja atau PHK di berbagai sektor. Ini sektor-sektor yang mengalami PHK tertinggi. Lanjut. Nah, jadi itulah yang kita data kita di tahun Maret 2020 ini terjadi pengurangan atau PHK yang sangat besar. Lanjut. Nah, kalau dibandingkan laki-laki dan perempuan sama kira-kira sama tingkatnya. Lanjut. Pak Rudi boleh 5 menit lagi? Siap. Industri pengolahan tumbuh, lanjut lagi, mungkin yang langsung lanjut. Ini dampak domestiknya terhadap berbagai pelaku utama, ekonomi dan rumah tangga, UMKM, pemerintah, lembaga keuangan, dan juga seluruh dunia. Semua faktor yang mempunyai pertumbuhan turun. Kita harapkan yang dari sektor pemerintah, konsumsi pemerintah kita tingkatkan. Lanjut. Nah, untuk itu kita sudah berupaya. Nah, ini yang penting. Upaya pengurangan atau PSBB ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin lama kita terjadi pandemi, semakin berbahaya bagi krisis ekonomi. Makanya kita betul-betul mengejar yang grafik yang merah tadi supaya segera terjadi pelandaian dari pandemi sehingga ekonomi bisa kita pulihkan secara perlahan. Ini diperlukan untuk tidak usaha melandaikan kurva, mengurangi dampak resesi dan mencegah kerusakan sosial. Ini yang kita lakukan sampai di lanjut. Ini yang pembangunan terkait PPN mungkin bisa lihat saja nanti lanjut.
Nah, untuk target tahun 2020 ini, tanpa intervensi bantuan sosial pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan 0%. Dan tingkat kemiskinan menjadi 10%, dan pengangguran 28,4. Kalau kita lakukan upaya maksimal, pertumbuhan ekonomi bisa kita jangka sampai 2,3% dengan berbagai intervensi, dan tingkat kemiskinan bisa kita tekan 9,24%. Itu kira-kira intervensi yang kami lakukan tadi, sudah kami sampaikan, perlindungan sosial, dan sebagainya. Lanjut. Nah, implikasi goal 8, 9, 10 mulai dari pertumbuhan ekonomi, kesehatan publik, PHK, pariwisata, industri, dan kesenjangan akan meningkat, terutama di sektor informal, karena di semua kuartil akan mengalami perubahan. Dan yang sangat kita antisipasi adalah penerimaan pajak yang akan mengalami penurunan drastis. Jika jalan fiskal kita akan semakin lebar. Lanjut. Terakhir terkait lingkungan, kualitas udara semakin baik. Kita lihat sekarang tiap malam kita bisa melihat bintang di langit Jakarta. Ini segi positifnya. Lanjut. Di berbagai wilayah kita lihat krisis iklim terabaikan sementara karena semua fokus pada COVID. Tapi emisi karbon dioksida kita berkurang. Lanjut. Kualitas udara perkotaan meningkat. Lanjut. Terus kualitas air juga meningkat. Lanjut. Kita juga semakin melihat peluang untuk akan menghadapi semakin banyak diperhatikan di masa pandemi ini, dan mereka bisa berkembang tanpa terganggu. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini yang jadi problem kita saat ini, meningkatnya sampah plastik medis dan juga non medis. Sampah plastik bahkan makin meningkat. Ini yang kita takutkan. Yang pasti kita belum punya sistem yang terpadu atau ketat untuk mengawasi bagaimana limbah-limbah medis, terutama limbah dari COVID ini, ditangani dengan baik. Kita sudah mengantisipasi jangan sampai nanti limbah medis ini menjadi sumber penularan baru di masa depan. Lanjut lagi. Trafik menurun terus. Ini limbah medis kita sudah siapkan surat edaran Menteri LHK. Lanjut lagi. Tapi saat ini baru 106 RS yang memiliki fasilitas dari limbah medisnya. Nah, di tahun 2021 kita sudah menyiapkan penguatan sistem penanganan bencana. Tidak hanya bencana alam, tapi juga bencana non-alam, terutama bencana seperti penyakit fluorescence ini. Dengan menyiapkan early warning sistemnya maupun tanggap daruratnya tadi. Lanjut. Nah, ini evaluasi lanjut saja. Sudah saya katakan lanjut. Ini juga sering. Lanjut. Ini ada juga dampak di bidang hukum. Misalnya yang sekarang lagi ngetren, dilepaskannya tahanan dari rutan. Ini diperkirakan atau ditakutkan mempengaruhi keamanan sosial. Jadi di tingkat nasional. Di tingkat global kita juga menghadapi meningkatnya illegal fishing di Laut Natuna Utara, Bapak Ibu sekalian. Karena kita kasih lengah, kembali nelayan-nelayan dari Cina masuk merajalela sekarang. Kita lagi cari cara bagaimana supaya ini tetap berjalan, tapi COVID juga tetap ditangani dengan baik. Lanjut. Nah, itu kira-kira Pak Bayu, secara umum bagaimana kondisi COVID ini mempengaruhi goal per goal dari SDGs, target-target SDGs. Nah, saat ini kebetulan kita sedang dalam proses finalisasi Rencana Aksi Nasional SDGs tahun 2020-2024. Mungkin minggu depan kami akan undang lagi
Bapak Ibu semua dari SD Center untuk membahas draft ini. Kita harapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, draftnya akan kami kirim melalui online juga kepada Bapak Ibu untuk dapat dipelajari. Nanti mungkin kerjasama lagi dengan Prof. Bayu, kita bukan SDG Center lagi untuk membahas rencana aksi nasional 2020. Baik. Dari kami sekian dulu, Prof. Bayu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arifin Rudianto. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Arifin ini ada, paling tidak saya mencatatnya 3 hal yang sangat strategis ya. Dan ini menurut saya penting untuk kita juga share, bukan hanya di antara peserta diskusi ini, tapi juga kepada masyarakat. Yang pertama adalah Pak Arifin menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana dampak dari COVID-19 ini pada SDGs secara keseluruhan, secara utuh. Ini membuat menurut saya sebuah kerangka komprehensif melihat wabah ini. Saat ini kalau kita lihat dalam diskusi-diskusi publik itu sangat didominasi oleh COVID dan kaitannya dengan kesehatan, COVID kaitannya dengan supply chain atau logistik dan sebagainya, tapi tidak secara komprehensif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan ini saya kira pertama yang ingin saya tawarkan pada teman-teman semua adalah menggunakan kerangka SDGs sebagai alat untuk melihat bagaimana betapa komprehensifnya pengaruh dampak buruk dari wabah ini, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Arifin, bahwa yang kita perlu pikirkan adalah, dalam konteks SDGs, adalah bagaimana pada saat wabah ini masih ada, bagaimana setelah wabah ini selesai, atau katakanlah PSBB-nya yang selesai, sebenarnya karena coronanya itu masih akan ada terus, gitu ya, akan endemis tampaknya. Tapi setelah PSBB-nya dicabut, kita makin, atau kurvanya itu sudah sampai pada titik mendekati 0 lagi, kan harus ada percepatan, harus ada langkah-langkah yang justru untuk memastikan pencapaian SDGs. Jadi yang dimasukkan adalah saat COVID ini masih berlangsung, setelah COVID, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan kalau sampai ada COVID lagi, gitu, nantinya. Gitu. Itu menurut saya adalah juga approach yang sangat baik. Dan secara khusus, Pak Arifin tadi menggarisbawahi di awal tadi, saya kira penting banget, apa intervensi untuk kelas menengah. Yang sudah adalah intervensi untuk kelompok miskin, gitu. Padahal motor penggerak perekonomian kita adalah kelas menengah. Gitu. Ini 3 poin saya kira yang bisa diambil sebagai satu hal yang sangat strategik dari presentasi Pak Arifin, di samping sangat banyak informasi yang sangat berharga bagi kita semua. Baik.